Dari ayat 6 dan 7 Allah berbicara tentang neraka, itu didahului dengan ayat-ayat terkait dengan keluarga. Artinya seolah-olah isyarat yang bisa kita tangkap, persoalan keluarga itu bisa menyeret manusia masuk ke dalam neraka kalau tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk seperti tadi. Ayat 1 sampai ke 7. Ayat pertama terkait dengan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wahai Muhammad, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik, dalam rangka engkau mendapatkan keridhaan dari istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini diturunkan terkait dengan sebuah peristiwa yang terjadi di keluarga Rasulullah SAW. Jadi keluarga Rasulullah bukan tanpa masalah, tetapi keluarga dan problem yang dialami oleh Rasulullah dan keluarganya menjadi berkah, bukan menjadi nikmah, bukan menjadi bencana. Jadi di suatu sore Rasulullah SAW mampir ke tempatnya istri yang lain, yaitu Zainab bintu Jahsh. Karena Zainab bintu Jahsh ini menawari Rasulullah madu baru, madu yang berkelas, berkualitas. Minumlah Rasulullah pada saat itu minum madu di biliknya istri beliau yang lain yang bernama Zainab bintu Jahsh. Ternyata berita ini diketahui oleh Hafsah binti Umar, putri dari Umar yang juga istri Rasulullah. Kemudian Hafsah ini mengunjungi rumah istri Rasulullah yang lain, yaitu Ummul Mukminin Aisyah. Wahai Aisyah, Rasulullah sedang berada di rumahnya, di biliknya Zainab bintu Jahsh, dan diberikan minum madu. Keduanya terbakar api cemburu. Keduanya sepakat begini saja: kalau Rasulullah berada di tempatmu, wahai Aisyah, katakan bahwa aku mencium bau yang tidak sedap. Kemudian Aisyah juga mengatakan, kalau Rasulullah mengunjungimu, sampaikan berita yang sama. Aku mencium bau dari mulutmu, bau yang tidak sedap. Ini istri si Rasulullah ini, apalagi istri-istri di zaman sekarang. Iya, terutama yang punya cabang, bukan satu, punya cabang. Dan benarlah ketika Rasulullah memasuki bilik
Hafsah binti Umar, Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, aku mencium bau yang enggak sedap. Rasulullah penasaran, ke tempatnya Aisyah. Kata Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, ada apa kok baumu hari ini tidak sedap? Maka Rasulullah mengatakan, atau Rasulullah berkesimpulan, aku haramkan madu untuk diriku. Tabtaghi mardata azwajik, dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan kembali dari istri-istrinya, terutama dari Hafsah dan Aisyah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu bagaimana hukumnya orang yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Nah, ini posisinya dalam fikih itu seperti orang yang bersumpah dan melanggar sumpah. Seperti misalnya seorang suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Nah, kalau niatannya itu mentalak, maka sudah jatuh cerai, jatuh talak. Tetapi kalau bersumpah biasa, itu ada kafaratnya. Tujuannya bukan menceraikan istrinya, tetapi hanya bersumpah tidak menggauli istrinya, selama tidak berniat mentalaknya, itu masih dalam hukum sumpah. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah mewajibkan kepada kalian kaum mukminin, walaupun ini tujuannya kepada Rasulullah, tetapi kepada kaum mukmin secara umum, tahillata aymanikum, untuk menghalalkan kembali sumpah-sumpah kalian. Maka bagaimana kafaratnya? Jadi seperti Rasulullah tadi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, itu seperti terjatuh kepada hukum sumpah. Maka harus diberikan kafarah. Kafaratnya itu seperti di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Jadi orang yang bersumpah, saya tidak akan melakukan begini, ternyata dilanggar. Bersumpah untuk tidak melakukan ini dan itu, tetapi dilanggar, maka kita harus memberikan kafarah sumpah, melepaskan dari kafarah sumpah. Bagaimana ketentuannya? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafarat sumpah itu ada beberapa pilihan. Yang pertama, memberikan makan kepada 10 orang min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga. Jadi kalau kita biasa memberikan nafkah atau makanan untuk keluarga, makan siang misalnya pakai rendang, maka memberikan makan kepada 10 orang itu dengan makanan rendang. Kalau biasanya pakai telur bulat, ya itulah yang diberikan kepada 10 orang miskin. Au kiswatuhum, pilihan yang kedua,
adalah memberikan pakaian kepada 10 orang. Pakaian kepada 10 orang berupa pakaian yang biasa juga kita pakai dengan harga itu. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak. Karena sekarang tidak ada budak, maka faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Pilihan yang berikutnya adalah berpuasa 3 hari, dan itulah kafarah sumpah-sumpah kalian. Nah, maka seperti hukum Rasulullah tadi yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan berupa madu, maka diperintahkan oleh Allah untuk membayar kafarah sumpah dengan memberikan pilihan-pilihan itu. Wallahu maulakum, dan Allah adalah pelindung kalian. Wa huwal alimul hakim, dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa id asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ketika Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi secara rahasia kepada sebagian istrinya, dalam hal ini adalah Hafsah binti Umar. Apa informasi rahasia yang diberikan kepada Hafsah binti Umar? Yang pertama terkait dengan Rasulullah telah mengharamkan bagi dirinya madu. Itu informasi yang pertama. Tetapi pesan Rasulullah jangan diceritakan kepada siapapun. Ternyata diceritakan kepada Aisyah. Kemudian rahasia yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Sulaiman Asqar, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Zubdatut Tafsir. Rahasia kedua adalah informasi dari Rasulullah bahwa sepeninggal Rasulullah yang akan menjadi khalifah atau pemimpin adalah Abu Bakar dan Umar. Ternyata juga bocor, minta dirahasiakan, ternyata disampaikan kepada Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah. Karena Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah dan Umar adalah ayah daripada Hafsah. Ya, karena saking gembiranya lupa pesan Rasulullah jangan diberitakan kepada siapapun, ternyata sampai juga kepada Aisyah, Ummul Mukminin yang lain. Nah, kalau ini terjadi di kalangan istri si Rasulullah, apalagi di kalangan istri bapak-bapak. Makanya jangan sering-sering memberikan informasi rahasia. Nanti informasinya rahasianya memang di sekitar Abu Bakar terjaga, tapi di piring sewu bocor. Iya itu. Falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'radu ambat. Kemudian melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengetahui hal itu. Mengetahui hal itu bahwa informasinya ini sudah sampai ke yang lain. Falamma nabba'aha bihi qalat man ambaka hadza. Setelah Rasulullah mengetahui, oh ternyata Hafsah
ini sudah menyampaikan informasi kepada yang lain. Maka begitu Rasulullah menyampaikan kepada Hafsah, Hafsah bertanya, "Man amba'aka hadza?" Ya Rasulullah, siapa yang memberitahu engkau bahwa rahasia ini telah sampai kepada yang lain? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Yang menyampaikan berita itu adalah yang maha mengetahui dan yang maha teliti terhadap segala hal, yaitu yang di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang semestinya dirahasiakan ternyata melebar. Dan dalam masalah ini, dalam hal kecemburuan, itu memang Hafsah binti Umar dan Aisyah binti Abu Bakar itu satu padu, satu suara. Jadi dari sekian banyak istri Rasulullah, dua ini dalam masalah ini berpadu. In tatuba ilallahi faqad sahat qulubukuma. Jikalau kalian berdua, Hafsah dan Aisyah, bertobat kepada Allah, faqad sahat qulubukuma, maka Allah telah memberikan taufik kepada hati kalian berdua untuk condong kepada kebaikan. Wa in tadhahara alaih, tetapi kalau kalian berdua kembali melanjutkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan berita rahasia, terkait dengan yang lain, fa innallaha maulahu, maka sesungguhnya Allah adalah pelindung Rasulullah. Wa Jibril, demikian pula malaikat Jibril. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang baik. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, demikian pula para malaikat yang lain akan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau keduanya tidak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi Allah akan memerintahkan atau Rasulullah akan melepaskan keduanya. Kemudian sebagian mufassirin menyebutkan ini terkait dengan permintaan yang diajukan oleh Hafsah dan Aisyah terkait dengan nafkah keluarga agar minta ditambah. Jadi Hafsah dan Aisyah minta kepada Rasulullah agar biaya hidup yang semakin tinggi itu nafkahnya ditambah. Sudah gak cukup, minta tambahan uang belanja. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tertekan. Artinya biaya hidup yang diberikan kepada Rasulullah untuk sekian banyak keluarga, ya cukupnya segitu. Tetapi keduanya meminta tambahan nafkah karena biaya hidupnya besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada keduanya.
asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Kalau kalian tidak sabar hidup bersama dengan Rasul dengan kondisi yang demikian, dan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan kalian, mentalak kalian, maka Allah sudah menyiapkan pengganti kalian yang lebih baik. Muslimatin, yaitu perempuan-perempuan yang patuh kepada agama. Mukminatin, perempuan-perempuan yang beriman. Qanitatin, yaitu perempuan-perempuan yang taat. Taibatin, yang selalu bertaubat. Abidatin, yang selalu bertaubat. Saihatin, yang selalu berpuasa. Thayyibatin, yaitu yang berstatus sebagai janda. Wa abkara, atau Allah mengganti dengan gadis-gadis yang lain. Nah, maka ketika ayat ini diturunkan, maka sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar, maka Abu Bakar dan Umar ini marah. Bahkan keduanya sampai memukul putri-putrinya. Setelah mendengar kabar bahwa keduanya meminta tambahan nafkah kepada Rasulullah. Ya, minta tambahan nafkah kepada Rasulullah. Artinya Bapak Ibu, sekali lagi bahwa keluarga Rasulullah bukan tidak ada problem, tidak ada masalah, tetapi problem yang ada dalam kehidupan Rasulullah akan menyiratkan berkah, bukan bencana, bukan kemelut yang berkepanjangan, tetapi berkah. Dan tentunya hikmah pula bagi umatnya. Nah, kalau istri si Rasulullah pernah mengajukan tambahan nafkah, bagaimana dengan istri di zaman sekarang? Ya, ini apalagi dengan istri di zaman sekarang. Bukan istri. Kalau istri berarti dua atau lebih. Istri satu saja kadang-kadang juga ya dengan bahasa yang berbeda. Intinya, Pak, sekarang kan semuanya mahal. Iya, semuanya mahal. Ya kalau segitu-segitu gimana akan membaginya? Cabai aja 80.000. Ya. Maka ini pelajaran bagi kita, ya bagi para suami, bagi para istri, agar bersabar dengan kesulitan hidup. Karena setiap keluarga itu memiliki ujiannya masing-masing. Ujiannya masing-masing. Dan dari keluarga ini, kenapa ayat berikutnya itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena persoalan keluarga itu bisa membawa dan menyeret kepada neraka. Itu jadi ada hubungan, ada keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah, waspadalah untuk keluargamu, untuk istri dan anak-anakmu dari sengatan api neraka. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, persoalan keluarga itu bukan persoalan yang ringan. Banyak orang yang soleh tapi gagal membangun keluarga. Tidak sedikit orang yang taat beribadah tetapi tidak bisa membangun, tidak bisa membina dan mendidik keluarganya. Maka Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan ayat ini perintah bagi kita para orang tua untuk mengajari keluarga, terutama anak-anak, beragam persoalan agama termasuk persoalan keluarga ketika sudah mendekati usia perkawinan. Kemudian mengajari keluarga dan anak-anak terkait dengan keteladanan. Jadi memberikan keteladanan kepada keluarga. Dan juga adab dan tata krama yang sangat mereka butuhkan untuk mengarungi kehidupan. Karena bukan perkara mudah. Maka Bapak Ibu yang memiliki anak-anak menghafal Al-Quran disyukuri. Karena banyak yang tidak mau menghafal Quran. Tetapi memang tantangan di zaman sekarang, mau anak-anak ngapal Quran atau tidak, kalau pulang itu anak-anak sekarang jarang yang membantu orang tua. Ini terutama keluhan dari ibu-ibu. Hafal 30 juz, tapi sampai di rumah ya kurturut tok. Iya, nggak tahu ibunya cuci piring, ibunya ini dan itu. Itu yang penghafal Quran, apalagi sing orang ngapal. Apalagi yang nggak tahu agama. Maka itu disadari oleh kita orang tua dan kita sebagai mertua. Kalau punya mantu begini, ya memang kondisi zaman sekarang begitu. Jangan lupa, jangan sampai kita terpleset nyumpahi anak, mendoakan yang buruk. Kenapa? Karena doa orang tua itu makbul, terkabul. Nah itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan itu adalah kewajiban di sini dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab pertama itu suami untuk membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang islami dan seterusnya. Jadi seolah-olah surat At-Tahrim ini memberikan gambaran utuh kepada kita bahwa kesolehan pribadi itu bukan hanya kita rajin di masjid, bukan hanya sekedar kita melaksanakan sholat sunnah, bukan hanya sekedar kita berpuasa sunnah, bukan sekedar kita sholat malam, tetapi kesolehan pribadi itu juga diukur dengan bagaimana kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kenapa? Karena sesoleh apapun kalau kita ternyata dalam membina keluarga dengan pembinaan yang kurang atau salah, itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka dalam ayat ini. Jadi urutannya jelas dari atas ke bawah. Sehingga nggak benar kita disibukkan dengan menularkan kebaikan kepada orang, berdakwah ke sana kemari,
tetapi keluarganya tidak disentuh oleh nilai-nilai agama. Salah. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakar neraka itu bukan lagi kayu bakar, tetapi waquduhan nasu wal hijarah, tetapi manusia itu sendiri dan juga batu-batu yang keras. Kenapa di dalam neraka bukan lagi kayu bakar sebagai pembakarnya, tetapi batu? Sebagiannya disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi karena pertama, batu itu ketika dibakar itu dia tidak akan hancur. Berbeda dengan kayu. Kayu akan menjadi abu, tetapi batu tidak. Semakin lama batu dibakar semakin panas, dan panasnya itu awet kalau batu itu. Jangankan dibakar, batu yang terkena sinar matahari di siang hari itu akan panas. Bagaimana kalau dibakar api? Kemudian yang ketiga, pengaruh dari batu yang dibakar itu ketika mengenai kulit lengket. Berbeda dengan kayu. Jadi lengket terus kulit dengan batu yang di dalam neraka itu. Kemudian dari udara dan dari bau yang tersebar ketika kulit manusia mengenai batu itu akan menimbulkan bau yang sangat-sangat tidak sedap. Sehingga itulah siksaannya, kayu bakarnya, waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Sebagaimana penjara di dunia, tempat-tempat penyiksaan di dunia itu ada penjaganya, ada cipirnya, maka di dalam neraka juga ada malaikat-malaikat khusus yang Allah siapkan untuk menjaga dan mengarahkan penghuni neraka. Bagaimana kriteria dan watak dari malaikat-malaikat penghuni neraka yang dikenal dengan malaikat Malik atau malaikat Zabaniyah? Ghiladun syidad. Ghilad itu kasar, syidad itu keras. Jadi Allah berikan kepada malaikat penjaga neraka ini tidak memiliki belas kasih kepada penghuni neraka. Tidak merasa iba mendengar jeritan manusia yang masuk ke dalam neraka. Teriakan mereka tidak. Maka ketika penghuni neraka itu mengatakan kepada mereka, para penghuni neraka, kepada para malaikat penjaga neraka, ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, tolonglah sampaikan kepada Tuhanmu biar kami dimatikan saja. Bal innakum makithun. Tidak, tetapi kalian akan kekal di dalam neraka. Kalau penjaga-penjaga penjara di dunia, mereka beristirahat, mereka juga makan, mereka minum, mereka tidur, tapi tidak berada di neraka. Karena para malaikat itu memang tidak makan dan minum. Selalu mengawasi, bahkan menyiksa manusia di dalam neraka dengan ucapan-ucapan mereka. Karena memang Allah tidak berikan rasa kasih sayang di dalam hati para malaikat penjaga neraka Malik dan Zabaniyah.
Ghiladun syidat. Jadi bahasa kasar dan keras itu sudah nggak ada lagi bahasa yang lebih hebat dari itu. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah sedikit pun. Yang Allah perintahkan untuk mengawasi dan menyiksa mereka, itulah yang dilakukan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itulah malaikat penjaga neraka. Kemudian dikatakan kepada para penghuni neraka, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian pada hari ini mengemukakan uzur kenapa kalian masuk neraka. Oh ya Allah, saya terpengaruh tetangga. Oh ya Allah, saya terpengaruh mertua. Oh ya Allah, saya mengikuti teman-teman sejawat dan segala macam. Sudah tidak ada lagi mengemukakan alasan dan uzur. Dan ucapan ini disampaikan kepada penghuni neraka itu inda dukhulihim finnar, pada saat malaikat Zabaniyah dan malaikat Malik itu memasukkan mereka ke dalam neraka dengan mencabut ubun-ubunnya, rambut-rambut mereka, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. La ta'tadirul yaum. Tidak ada uzur, tidak ada alasan yang dikemukakan oleh kalian kenapa bisa sampai masuk neraka. Sudah nggak ada lagi orang memberikan alasan. Berbeda di dunia. Karena hukum di dunia, selama ada fulus bisa menjadi mulus. Walaupun kita benar, walaupun tertuduh segala macam, biduni fulus mampus. Semuanya bisa dibeli. Termasuk aturan mengikuti pilkada juga bisa digeser-geser dikit lah. Iya. Semuanya bisa, tetapi di akhirat nggak ada begitu. Mau ikut, mau tidak, mau dia yang menjadi teladan bagi yang lain atau alasan yang lain, tidak ada lagi. La ta'tadirul yaum. Tidak ada alasan dan uzur bagi kalian pada hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena kalian mendapatkan balasan, mendapatkan siksaan sesuai dengan apa yang kalian perbuat di dunia. Gak ada lagi di sana itu belas kasih, waktunya sudah habis. Kasih sayang Allah, belas kasih Allah itu hanya di dunia. Kalau sudah meninggal, kalau sudah hari kiamat, sudah tidak ada lagi. Pintu taubat, pintu insaf sudah tertutup. Itulah yang disebut dengan an-nadamah al-abadiyah. Penyesalan yang abadi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu,